Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, saya mencoba untuk mengajak kalian semuanya sedikit berhalusinasi, masuk ke dalam zaman dimana pada waktu itu kisaran di abad 10 terdapat sebuah kerajaan yang sangat besar. Nah, daerah ini merupakan tanah kekuasaannya di waktu itu. Ya, itulah kerajaan Kahuripan yang dirajai oleh Raja Erlangga. Namun, kalau kita lebih jauh lagi bahwa Medang kuno itu memang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Wurawiri. Dari situlah Raja Erlangga sempat melarikan diri, dan beberapa tahun kemudian Raja Erlangga bangkit dan bisa membangkitkan kerajaannya lagi. Termasuk di tanah ini, teman-teman, semua masyarakat mendukung adanya apa yang diinginkan oleh kerajaan Erlangga, bahwa kerajaan Kahuripan harus bangkit kembali. Nah, salah satu yang menjadi bukti dengan adanya kejadian tersebut yaitu adanya sebuah titah raja. Wilayah ini masuk dalam administrasi Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Namun di zaman kerajaan, wilayah ini merupakan wilayah pataan ya, yang beberapa tahun lalu sempat ditemukan sebuah candi yang cukup besar di sana. Nah, di sini teman-teman, dengan tinggi yang kisaran 1,5 meter ya, dengan ketebalan kisaran 22 cm. Batu ini dipahat dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Di bagian depan ada kisaran beberapa baris, dan sempat diteliti dari kolonial ya yang bernama Brandes, bahwa keberadaan dari prasasti ini mengungkap tentang penghormatan terhadap masyarakat di sini pada waktu itu yang mendukung dengan adanya kerajaan Kahuripan yang ingin bangkit kembali. Dari berbagai sumber yang kami baca, bahwa prasasti ini selain juga mempunyai nama prasasti Sendangrejo, ini juga mempunyai nama prasasti Pasar Legi yang dikeluarkan oleh Raja Erlangga di waktu abad ke-10 kisaran tahun 965 Saka atau 1043 Masehi, teman-teman. Nah, di sini seperti ini ya keadaannya, meskipun di berbagai sisinya ada semacam tulisan yang agak aus. Prasasti ini memang berada di tengah-tengah dari hutan jati, kisaran 60 meter dari jalan alternatif desa. Dan untuk keberadaan dari sebuah batu yang bertuliskan tentang titah raja ini, saat ini sudah keregistrasi dan mempunyai cungkup begitu, sehingga tidak kehujanan lagi ya, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah papan nama, dilarang merusak, mencuri, memindahkan, mencoret-coret, dan mengotori dari sebuah batu yang sangat berharga ini. Nah, ini teman-teman, di zaman kerajaan ya, orang-orang pada mengikuti peraturan ya, menjalankan apa yang diatur dalam prasasti ini. Dan biasanya dari berbagai macam prasasti, di dalamnya itu kebanyakan terdapat sebuah kutukan raja ataupun kutukan para resi. Barang siapa yang mengingkarinya, maka ketika masuk ke dalam hutan maka dimakan oleh macan, dan ketika berada di sebuah lapang dia akan disambar petir, dan ketika mereka berada di lautan maka dimakan oleh ikan besar. Seperti itulah dari sebuah kutukan. Namun di zaman itu, teman-teman, dari berbagai kalangannya yang mengikuti ataupun patuh terhadap peraturan tersebut. Pemirsa, saat ini saya mencoba untuk menaiki ratusan anak-anak tangga ya, dan di sini saya berjumpa dengan kawan saya, saudara saya, namanya Pak Ji Channel, yang jago bakar ayam ini ceritanya. Namun di sisi lain, teman-teman, di samping dengan adanya sebuah wilayah yang cukup keramat, bahwa kisaran hanya beberapa puluhan meter, di sini terdapat sebuah desa yang bernama Desa Modo. Dari cerita tutur masyarakat di sini, bahwa
Desa tersebut merupakan tanah kelahiran dari Eyang Mahapati Gajah Mada. Nah, untuk menunjukkan keberadaan dari bukti yang merupakan sumber folklore tersebut, kita mencoba untuk naik ke atas menjumpai sebuah tempat yang dikeramatkan di tempat ini. Ikuti terus di perjalanan kami. Ya saudaraku, di beberapa meter dari bawah kami lumayan, saya agak ngos-ngosan begitu ya, saya persingkat videonya karena lumayan jauh juga ketika menaiki anak-anak tangga ini. Nah, di sini teman-teman, kisaran dari titik saya berjalan saat ini ya mungkin kurang lebih 20 meter lah, saya akan masuk ke sebuah ruangan sakral. Nah, kita coba ya pejamkan mata masuk ke zaman kerajaan. Selamat datang di Pendopo Agung Pesarian Nyai Ratu Andongsari atau Ratu Tribuaneswari, Putri Sulung Raja Kartanegara Singosari, permaisuri Raden Wijaya dan ibu kandung Gajah Mada. Nyai Ratu Andongsari adalah nama samaran dari Ratu Tribuaneswari. Nyai Andongsari atau Ratu Tribuaneswari adalah putri sulung Raja Kartanegara. Raden Wijaya menikah juga dengan 3 adik dari Tribuaneswari, yaitu Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Juga menikah dengan Doropeta atau Indriswari yang merupakan putri boyongan. Dari pernikahan dengan 4 putri Raja Kartanegara, Raden Wijaya tidak memiliki anak laki-laki. Hanya Darapeta Indriswari atau selirnya yang memiliki anak laki-laki bernama Jayanegara, sehingga Darapeta menjadi istri yang dituakan. Suasana di Majapahit pada masa awal sangat kacau. Momentum tersebut dimanfaatkan Doropeta Indriswari bersiasat ketika mengetahui Tribuaneswari hamil muda. Doropeta atau Indriswari, yaitu selir Raden Wijaya, berkepentingan menjadikan anaknya yang bernama Jayanegara menjadi putra mahkota dan raja penerus Raden Wijaya. Raden Wijaya terpengaruh dan dalam kendali Doropeta sampai akhirnya Ratu Tribuaneswari diusir dari Majapahit oleh Raden Wijaya, bahkan mau dibunuh. Raden Wijaya tidak mengetahui pada saat itu Ratu Tribuaneswari meninggalkan Majapahit dalam keadaan mengandung atau hamil, saudaraku. Ratu Tribuaneswari menyamarkan namanya menjadi Nyai Andongsari sampai singgah di Gunung Ratu, Nyimbang, Lamongan saat ini dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Gajah Mada. Gajah Mada kecil sekitar umur 3 tahun terjadi tragedi berdarah akibat kesalahpahaman antara Dewi Andongsari dengan abdi kinasihnya. Dewi Andongsari mandi di Sendang dan Gajah Mada bersama abdi kinasihnya datang ke Sendang dengan berlumuran darah. Darah tersebut sebenarnya bukan darah Gajah Mada, tetapi ada ular yang hendak memangsa Gajah Mada. Tetapi Dewi Andongsari mengira keberadaannya di Gunung Ratu diketahui pasukan Majapahit dan Gajah Mada sudah dibunuh. Tanpa berpikir panjang, Dewi Andongsari melempar cundrik ke abdi kinasihnya. Sesampai di atas gunung, ternyata Gajah Mada masih lari memeluk Dewi Andongsari. Merasa bersalah, Dewi Andongsari bermaksud memeluk abdi kinasihnya untuk minta maaf. Akan tetapi, cundrik yang berada di tubuh abdi kinasihnya tanpa sengaja mengenai Dewi Andongsari dan sama-sama meninggal. Ki Gede Sidowayah sedang mencari biji besi untuk bahan membuat keris. Mendengar di atas gunung ada tangisan anak dan mendatanginya. Beliau menemukan 2 jasad yang sudah meninggal dan anak laki-laki kecil serta 1 kotak pakaian yang berisi mahkota ratu. Ki Gede Sidowayah menguburkan kedua jasad tersebut dan membawa Gajah Mada pulang untuk diasuhnya. Sejak saat itulah gunung tersebut dinamakan Gunung Ratu karena Andongsari memiliki mahkota dan pakaian ratu. Baik teman-teman, saya akan perjelaskan suasana di dalam dari makam ataupun petilasan Ibu Ratu Andongsari
ibu dari Mahapati Gajah Mada. Di sini terdapat sebuah bendera merah putih dengan pusaka tombak yang berdiri, di mana tombak ini saat ini dibungkus oleh kain putih, teman-teman. Saya kurang tahu apakah ini merupakan pusaka peninggalan atau hanya sebagai simbol bahwa tempat ini merupakan tempat yang dikeramatkan. Dan ada dua payung yang bertingkat, yaitu payung warna biru dan payung berwarna kuning keemasan. Nah, semakin tahun keberadaan dari tempat petilasan Kanjeng Ratu Andongsari ini semakin bagus, teman-teman. Karena beberapa tahun kemarin, sekitar 5 tahun kemarin, tempatnya tidak seperti ini. Artinya tidak sebagus ini. Tapi saat ini sudah direnovasi, dirombak sedemikian rupa yang berarsitektur ala kerajaan begitu. Nah, seperti ini sangat panjang sekali. Kalau saya lihat saat ini ya, ini panjangnya kisaran 5-7 meter, saudaraku. Dan di sini terdapat banyak bunga-bunga, ada yang masih layu, ada yang masih segar juga. Nah, seperti ini. Dan terdapat bunga kenongo seperti ini, saudaraku. Oke. Di bagian sini bentuknya sama dan ditutup oleh kain berwarna putih. Di sini saya pribadi merasakan suasana yang cukup nyaman, auranya positif sekali. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung sini bisa langsung searching di Google Maps petilasan Ratu Andongsari yang berada di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Nah, oke. Seperti itulah, kita coba keluar melihat suasana yang ada di luar ya. Karena ini bangunannya memang hampir menyeluruh, yaitu menggunakan dinding yang terbuat dari kayu, saudaraku. Nah, seperti ini. Dan kayu ini kemungkinan kayu jati ya. Nah, kemungkinan kayu jati karena sampai saat ini yang saya lihat kayunya itu mengkilau begitu. Sangat luar biasa, dan kita sebagai generasi muda patut kita menghargai maupun melestarikan dari berbagai peninggalan kebudayaan di zaman lampau, karena tidak mungkin kita belajar terhadap masa depan, dan pastinya kita belajar terhadap masa lalu. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.